Selamat pagi, salam jumpa kembali. Senang bertemu dengan Anda kembali dalam Edukasi Asuransi. Saya Andreas Fedipilor, guru asuransi, yang kali ini menyampaikan opini meminta pertanggungjawaban mis-selling unit link. Karena saat ini, hari ini, 11 Januari 2022, para korban asuransi dari beberapa kota di Indonesia diundang ke Wisma Mulia 2 untuk dipertemukan dengan perusahaan asuransi yang mereka mintakan pertanggungjawaban. Semoga mendapatkan solusi terbaik bagi semua. Ya, semoga. Ya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan kembali bahwasannya ada dua buku yang saya tulis, Jangan Beli Unit Link di tahun 2009 dan kemudian Beli Unit Link Apa Untungnya tahun 2011. Tahun 2022 ini ada buku yang berjudul Dosa-Dosa Unit Link yang berjumlah sekitar halaman 250 sampai 300. Jadi ada 3 total buku yang saya tulis mengenai unit link yang saya pikir perlu Anda pahami lebih jauh supaya Anda tidak salah menjual oleh bagi para pemasar ataupun agen asuransi dan tidak salah membeli buat konsumen. Ya. Seperti yang saya sampaikan, bahwasannya unit link ini produk yang tidak mudah dipahami dan banyak agen atau pemasar yang dilatih cuma beberapa saat dan kemudian mencoba menawarkan kepada masyarakat luas. Alhasil, ya orang buta menuntut orang buta. Ya, juga sama yang saya sampaikan terkait dengan agen-agen dan para bank yang menjual produk tersebut, ya. Yang saya pikir juga pelatihannya pun juga tidak memadai dan kemudian terjadi di area bank, ya, dan saya percaya semuanya sudah dikomunikasikan dan bila mana terjadi kekeliruan di area bank tersebut, maka tentunya pihak bank tidak bisa lepas tangan karena mereka menerima komisi dari perusahaan asuransi yang mereka mendapatkan manfaat dari transaksi asuransi. Ya, jadi ini yang saya pikir perlu diawasi. Nah, saat ini kembali lagi bahwasannya unit link ini dianggap sebagai jebakan, ya, sebagai hal yang minus ataupun negatif, ya. Karena mereka saat ini mengalami kerugian yang begitu banyak, ada yang sampai mungkin Pak Junaidi Iskandar sampai 800 juta lebih. Ya, dan beberapa nasabah juga saya khawatir bisa mencapai miliaran rupiah. Ya. Nah, kajian ini OJK sudah memahami, sudah menuliskan tahun 2017, ya, tahun 4 tahun yang lalu, ya, dan saya tidak tahu apa yang telah dilakukan dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi mis-selling. Saya tidak tahu asosiasi ataupun perusahaan asuransi ataupun asosiasi ataupun apapun, ya, yang telah dilakukan oleh stakeholder mencegah mis-selling selama 4 tahun terakhir dari 2017 akhir sampai 2021 Desember lalu. Nah, ini OJK buka opsi untuk wajib rekam dan survei produk. Ya, saya pikir bukan cuma sekitar ini saja, tapi masih banyak yang perlu dibenahi. Dan saya siap membantu. Dan pada waktu tanggal 10 Desember lalu, 2021, saya pun juga mampir ke Wisma Mulia untuk sharing mengenai unit link ini yang begitu kompleks dengan beberapa teman-teman. Ada sekitar 4 orang teman-teman di Wisma Mulia. Saya coba sharing dan hasil apa yang saya pikirkan saya sudah tuangkan dalam Infobank tanggal 5 Januari, ya. Pada waktu itu Pak Eko B. Suprianto meminta saya untuk menyampaikan opini saya, ya, terkait dengan dosa-dosa asuransi maupun skema unit link ini. Jadi Anda bisa baca Infobank, di situ jelas sekali, ya, apa yang semestinya diperbaiki terkait dengan unit link ini. Infobank 5 Januari 2022. Ya. Nah, ini kami setelah rapat dengan pendapat dengan DPR tanggal 6 Desember, yang Anda bisa cari di YouTube, ya, rapat dengan pendapat DPR Komisi 11 dengan unit link. Anda bisa cari sana, ada linknya. Saya kalau salah juga saya sampaikan linknya. Ya, ini linknya juga, ya. Oke, jadi seperti yang dalam video sebelumnya saya tuliskan bahwasannya beberapa pihak yang diduga bersalah, perusahaan asuransi, para trainer, agen asuransi, bank, pegawai bank, tertanggung, masyarakat luas, asosiasi, regulator, pengawas regulator DPR, dan praktisi asuransi seperti saya. Dan kemudian saya sampaikan yang secara langsung melakukan kekeliruan dalam merekrut dan membentuk atau mendidik para pemasar ataupun agen asuransi, ya, yang salah dalam hal ini sebagai pelaku asuransi, dialah yang semestinya diperiksa dan ditanyakan. Ya, jadi yang melakukan kekeliruan dalam merekrut, membentuk, mendidik para pemasar. Ya. Kemudian kedua adalah pelaku mis-selling. Nah, intinya sesuai dengan hal saya sampaikan dalam rapat dengar pendapat, semakin tinggi kekuasaan pihak tertentu untuk merubah dan mencegah, ya, serta semakin tinggi tingkat intelektualisasi atau literasinya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Jadi
semua pihak yang ada di sini semestinya berembuk, ya, bukan cuma berembuk membenahi ke depan, tapi juga mesti menyelesaikan kasus-kasus di belakang yang begitu banyak ngantri, ya. Saat ini mereka saat ini sedang berkumpul di Gambir untuk menuju ke Wisma Mulia 2. Saya berharap semuanya mendapatkan solusi terbaik, ya, karena asuransi adalah bisnis yang baik bila dilakukan dengan baik oleh para orang yang punya kompetensi dan integritas. Ya, jadi saya berharap ada solusi terbaik yang diperoleh korban asuransi dan diberikan oleh para pelaku ataupun pihak yang diduga bersalah ini. Ya, jadi tidak bisa cuma satu pihak saja, tapi semua pihak ikut ambil bagian. Ya, semakin tinggi tingkat kekuasaan untuk merubah dan mencegah, serta semakin tinggi tingkat lokalisasinya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Ya, itu Anda bisa dengar di YouTube rapat dengar pendapat 6 Desember 2021. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Semoga industri ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan, karena bagaimanapun juga selama kita masih hidup, kita mesti memberikan kebaikan, memberikan manfaat buat orang lain. Karena besok semua kita akan habis, akan pulang. Karena rumah kita di sini bukan di sini, rumah kita di alam baka sana. Jadi mari berikan kebaikan buat semua pihak, ya, terutama buat mereka yang memang betul-betul memerlukan perlindungan, mereka yang lemah, yang tidak punya kemampuan akses, tidak punya kemampuan pengetahuan, tidak punya kemampuan ekonomi dan segala macam. Tolong sama-sama kita lindungi mereka agar industri ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depan dan memberikan manfaat buat masyarakat luas. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya bisa dihubungi di sebelum ini diteruskan atau dihentikan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, solusi sementara dihentikan terlebih dahulu, kemudian dirubah sedemikian rupa mengenai hal tersebut, ya, desain produk, resiko, biaya, manajemen investasi, target pasar yang mesti jelas, tadi orang yang mapan, yang punya pendidikan, kemudian juga punya pengetahuan yang cukup baik terkait dengan produk asuransi dan investasi pasar modal, ya, kemudian rekrutmen agen yang benar, ya, jangan semua orang dimasukkan jadi garbage in, garbage out, pendidikan dan pelatihan agen yang betul, materi pemasaran, cara pemasaran, mesti diagram atau video, dan mesti diberikan sanksi dan penalti bila ada mis-selling kemudian, ya, dan harus ditantangani oleh top manajemen perusahaan asuransi. Bila mana terjadi kesalahan lagi di kemudian hari, maka akan diberikan sanksi kepada perusahaan tersebut yang notabene membentuk, melatih, dan mendidik agen. Karena agen asuransi adalah part of the perusahaan asuransi. Lihat Undang-Undang 40 tahun 2014, di mana agen adalah bagian dan bertanggung jawab terhadap perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi tidak boleh melepaskan tangan, karena mereka yang merekrut, mereka yang melatih, mereka yang mendidik. Ya, jadi agen asuransi adalah tanggung jawab perusahaan asuransi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya bisa dihubungi di itikakademi.com dan bisa asuransi. Kembali lagi saya tegaskan, saya mencintai asuransi. Saya ingin asuransi ini menjadi tempat yang baik buat mencari nafkah, membantu orang di luar sana, khususnya buat mereka yang membutuhkan perlindungan proteksi asuransi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terlindungi perlindungan yang baik sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian industri asuransi dapat bertumbuh dan menjadi tempat mencari nafkah buat teman-teman ataupun kita punya generasi muda berikutnya. Ya, demikian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Salam asuransi.